Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perang kamikaze. Nah, mungkin teman-teman sendiri mungkin sudah ada yang tahu ya, apa itu kamikaze. Yang mana kamikaze itu sendiri adalah satu pertempuran atau satu serangan yang dilakukan oleh pilot tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, kamikaze sendiri merupakan taktik bom bunuh diri yang dirancang untuk menghancurkan kapal perang musuh, yang mana pada Perang Dunia Kedua musuh Jepang pada saat itu adalah Amerika Serikat. Nah, kamikaze sendiri berarti angin ilahi yang mengacu pada angin topan yang pernah menyelamatkan Jepang pada tahun 1281. Nah, makanya kamikaze ini diambil oleh orang Jepang untuk penamainya. Dia berharap dengan namanya ini bisa jadi menyelamatkan Jepang dari serangan sekutu. Serangan kamikaze tidak dapat terlepas dari situasi Perang Dunia Kedua yang semakin mendesak. Di Jepang sendiri itu sudah terdesak karena sudah mengalami kekalahan dalam semua peperangan melawan sekutu pada saat itu. Jadi kamikaze ini adalah taktik atau strategi terakhir untuk memenangkan peperangan, itu menurut mereka. Makanya ini adalah salah satu cara supaya agar mereka bisa memenangkan peperangan. Mereka mulai putus asa menyadari bahwa gap kekuatan tempur dengan sekutu terlalu jauh, jadi tidak seimbang. Pada 29 Mei 1943, Kekaisaran secara resmi mengumumkan penggunaan serangan Ryokusai. Nah, yang berarti pasukan Jepang tidak segan menggunakan serangan bunuh diri untuk menghindari kekalahan dan menjaga kehormatan. Jadi dalam bangsa Jepang ini, masyarakat Jepang ini, dia lebih menjunjung tinggi kehormatan, ya, harga diri, ya. Dan dia juga loyal dengan kaisarnya. Nah, itu dia, itu salut untuk orang Jepang. Kemudian pada pertengahan 1944, kondisi perang semakin membuat pasukan Jepang putus asa karena kekalahan dari semua sisi tadi. Nah, ide untuk menggunakan serangan bunuh diri pun semakin tidak dapat dihindarkan. Yang sebelumnya cuma sekedar wacana, namun hari ke hari karena Jepang sudah mengalami kekalahan. Nah ya, mau tidak mau itu adalah jalan terakhir bagi Jepang. Nah, kemudian Admiral Taikijiro Onishi menjadi tokoh penting dalam pembentukan unit serangan khusus kamikaze. Nah, saat ia mempresentasikan taktik kamikaze dan mengusulkan pembentukan unit serangan khusus yang disebut OKO. Jadi para prajurit kamikaze tadi itu dipersatukan dalam satuan, itu namanya toko. Jadi toko itulah satuan para prajurit yang siap melakukan kamikaze atau serangan bunuh diri. Nah, strategi tersebut memperoleh dukungan dari Kapten Angkatan Laut Jepang, yaitu Eiichiro, yang mengatakan kami tidak dapat melumpuhkan banyak kapal induk musuh dengan metode konvensional. Maksudnya sini metode konvensional ini ya secara biasa gitu. Jadi dia tidak bisa, jadi dia harus mengatur strategi ulang gitu. Dia harus cara terbaru, tidak bisa dengan cara lama. Kebanyakan pilot kamikaze merupakan para pilot yang secara sukarela mendapatkan pelatihan khusus. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui bahwa pilot kamikaze ini adalah para muda ya, anak-anak muda yang umurnya sekitar baru-baru anak kuliahan lah ya. Jadi tentara Jepang ini sudah mengalami kekalahan dan sudah banyak kekurangan pasukan. Nah, jadi mulailah Jepang tadi mencari mahasiswi-mahasiswi dengan menyebarkan slogan-slogan propaganda agar mahasiswi tadi atau mahasiswa tadi dapat bergabung ke satuan mereka atau bergabung ke militer. Nah, dari situlah dia mendapatkan para pasukan-pasukan kamikaze tadi yang mulai didoktrin untuk siap melakukan kamikaze. Nah, ini salah satu slogan kamikaze, mati lebih baik daripada menyerah. Pada tanggal 25 Oktober 1944, Angkatan Laut Jepang menggunakan pesawat pengebom kamikaze untuk pertama kalinya di pertempuran Teluk Leyte, Filipina, untuk mempertahankan Filipina tentunya. Pertempuran Leyte menjadi pertempuran laut terbesar dalam sejarah yang terjadi di Samudra Pasifik, sekaligus menandai serangan pertama kamikaze. Jadi serangan pertama kamikaze itu
menurut dari sini itu adalah di Teluk Leyte ini di Filipina. Jenis pesawatnya yang dikendarai oleh para pilot kamikaze ini adalah pesawat Mitsubishi A6M0 yang dipimpin oleh Letnan Seki yang berusaha menyerang beberapa kapal induk. Serangan besar pesawat kamikaze adalah pesawat tempur biasa atau pembom ringan. Nah, pesawat tersebut dilengkapi dengan bom tangki bensin ekstra. Jadi dalam pesawat tadi ada bom yang biasanya bom itu diluncurkan, tetapi kalau kamikaze ini tidak, dia langsung nabrakkan sendiri, tidak diluncurkan. Nah, dan juga ada beberapa tangki liter bensin dalam sana. Dan juga dalam pesawat kamikaze ini itu tidak dilengkapi dengan radio dan kemudian alat-alat yang bisa memberatkan pesawat. Ya, jadi itu dihilangkan, jadi tanpa radio. Namun di dalam kepercayaan Jepang, menyerah dipandang sebagai hal yang tidak aman. Nah, tadi kita lihat tadi dari pertama, lebih baik mati daripada menyerah. Nah, itu slogannya tadi. Jadi sudah sesuai. Oke, menurut data militer Amerika Serikat, 2.800 serangan kamikaze menenggelamkan 34 kapal. Wow, banyak ya. Dan merusak ratusan lainnya selama perang di Okinawa. Kamikaze menewaskan hampir 5.000 pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi ada 5.000 pasukan Laut Amerika Serikat yang mati pada saat itu oleh serangan kamikaze. Sekaligus menjadi kerugian terbesar Amerika Serikat dalam pertempuran. Wow. Meskipun serangan kamikaze terbilang lebih efektif dibandingkan serang konvensional, namun gelombang perang tidak berubah. Jepang tetap kalah dalam pertempuran Teluk Leyte di Filipina. Dan kemudian pertempuran lainnya. Akhirnya Jepang terpaksa menyerah tanpa syarat. Ya, kita tahu Jepang setelah itu menyerah karena dijatuhi bom atom oleh sekutu di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, perlu kita ketahui kenapa Teluk Leyte di Filipina itu menjadi perebutan oleh Jepang dan Amerika. Nah, kita tahu Amerika kalau ingin melakukan serangan, dia bukan langsung menyerang dari Amerika langsung ke Jepang, tapi dia akan melakukan taktik domino, selama mencari pulau-pulau terdekat yang ada di sekitaran negara musuhnya. Nah, jadi itu taktiknya, salah satunya itu adalah di Leyte di Filipina. Makanya Jepang, kalau seandainya Amerika sudah menguasai Leyte di Filipina, otomatis selanjutnya dia akan menyerang Jepang habis-habisan. Makanya Jepang dengan sekuat tenaga pada saat itu mengerahkan semua pasukannya untuk memenangkan peperangan pada Perang Dunia Kedua. Namun sayang pada akhirnya pada 6 dan 9 Agustus Amerika Serikat menjatuhi bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang akhirnya ya berdampak besar bagi Jepang dan kekalahan bagi Jepang. Mungkin itu saja pembahasan tentang kamikaze. Bagi teman-teman yang ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga silahkan kasih saran untuk video-video selanjutnya apa yang harus kita bahas. Karena video ini baru ya, mungkin akan banyak kesalahan dalam pelafalan, kemudian ada penyampaian. Nah, oke, terima kasih. See you.